Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk semuanya. Bertemu kembali ya dengan Ibu di mata kuliah kalkulus dasar pertemuan ketiga. Ya, oke sebentar. Oke, karena kita masih dalam kondisi pandemi, jadi pertemuan yang biasanya kita tatap muka di kelas ya, kalian kan belum pernah ya, sehingga kita masih tetap pertemuan secara virtual via Zoom meeting, tapi insya Allah lah ya tidak akan menghilangkan ataupun mengurangi dari makna atau tujuan belajar yang kita inginkan. Baik, kalau gitu Ibu akan share screen. Sudah terlihat? Ya, Bu. Oke, kalau sudah kita masuk di materi tentang kalkulus dasar ya. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran lulusan. Jadi ini capaian pembelajaran lulusan yang diinginkan oleh Prodi Teknik Informatika. Yang pertama untuk penguasaan pengetahuan, di mana kalian mampu memodelkan dan menganalisis sistem komputasi. Kemudian di keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian di keterampilan khusus, karena kalian ini adalah jurusan teknik informatika, sehingga yang diinginkan oleh Prodi adalah mampu menganalisa, merancang, serta mengevaluasi perangkat lunak dalam berbagai area atau bidang. Kemudian, ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah, karena sekarang kita ada di mata kuliah tentang kalkulus dasar ya. Capaian pembelajaran mata kuliahnya, yang pertama mahasiswa mampu menghitung himpunan penyelesaian dari persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel, persamaan dan ketidaksamaan kuadrat dengan menggunakan rumus dan metode secara tepat. Kemudian, sub capaian pembelajaran mata kuliahnya mampu menghitung himpunan penyelesaian persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel dan persamaan dan ketidaksamaan kuadrat. Oke, di pertemuan kedua kemarin kan kita sudah membahas tentang menghitung himpunan penyelesaian untuk persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel ya. Nah, maka dari itu, di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang persamaan dan ketidaksamaan kuadrat. Oke. Nah, ini dia persamaan dan ketidaksamaan kuadrat. Baik, kita lanjut ke penjelasan materi. Persamaan kuadrat adalah persamaan berderajat 2 dalam X yang dinyatakan dengan, ini bisa kalian lihat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A, B, dan C adalah elemen bilangan real, dan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, A ini adalah koefisien dari X kuadrat, B ini adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Mereka ini nanti akan berbentuk bilangan ya, secara gamblangnya itu yang biasa kalian sebut adalah bilangan. Kemudian, persamaan kuadrat itu dapat diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama memfaktorkan, yang kedua dengan rumus ABC. Nah, ini rumus ABC ya. Oke, biar kita paham,
sekarang Ibu akan menjelaskan tentang contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu X kuadrat min 5X plus 6. Oke, biar kalian paham, kita tutup dulu. Yang ini kita tutup dulu biar fokus. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengidentifikasi mana A, B, dan C. Jadi mana koefisien A, B, dan konstanta C. Berarti di sini A-nya berapa? 1. 1. Kemudian B-nya? Min 5. Min 5. Min 5. Kemudian C-nya? 6. Plus 6. 6. Oke. Nah, dalam pemfaktoran yang harus kita lakukan, ini rumus untuk mencari nilai X1 dan X2-nya. Di sini ya. P dikali Q itu hasilnya C. Kemudian P ditambah Q itu menghasilkan D. Nah, C-nya berapa di soal? 6. C-nya itu kan 6 ya. Kemudian B-nya itu berapa? 5. Min 5. Sehingga di sini kita cari faktor dari 6. Faktor dari 6 yang kalau dikalikan menghasilkan 6 dan kalau dijumlahkan menghasilkan min 5. Nah, faktor 6 itu kan ada 1 kali 6, ya kan? 1 dikali 6, 6. Betul? Betul. Nah, tapi kalau 6 ditambah min 1 hasilnya min 5? Gimana, Bu? Nah, gini. Jadi faktor-faktor dari 6 itu berapa saja? Ada 2 dikali 3, ya kan? Kemudian ada berapa lagi? Ada min 2 kali min 3. Oke, min 2 dikali min 3. Kemudian ada berapa lagi? 1 kali 6. 1 kali 6. Oke, 1 kali Min 6. 1 kali min 6. Ya, sebentar. 1 kali min 6. Ini kita tulis dulu faktor-faktornya ya. Kemudian ada 1 kali 6. Kemudian ada min 1 tadi dikali min 6. Nah, dari faktor-faktor yang sudah kita dapatkan di sini, angka berapa nih kalau ketika dijumlahkan juga hasilnya adalah min 5? Min 3 Min kali min 2. Min 3 min 2. 3, Bu. Jadi hasilnya kan min 5. Oke, jadi yang kita ambil yang ini ya. 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 Min 2 kan dikali min 3 hasilnya min 6. Kemudian min 2 ketika ditambah min 3 hasilnya adalah min 5. Min 5. Oke. Berarti ini kita hapus nih faktor-faktor yang sudah tidak digunakan, kita hilangkan. Maaf. Baik. Jadi, ini adalah nilai P-nya. Nah, nilai P-nya adalah min 2 ya. Nilai Q-nya adalah min 3. Sehingga di sini bisa kita tulis lagi. Ya. X kuadrat, ini kalian anggap X kuadrat ya. X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, kita tulis di sini. X plus Q, Q-nya tadi berapa? MAP-nya? Min 2. Oke, min 2 ya. Oke, saya tulis di sini biar nanti kalian juga tidak lupa. P sama dengan min 2 dan Q sama dengan min 3. Nah, berarti di sini X ditambah P-nya adalah min 2
Kemudian di sini X ditambah Q-nya adalah min 3 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini terdapat dua tanda kurung ya, sehingga bisa kita keluarkan X min 2 sama dengan 0, X min 3 sama dengan 0. Nah, jadi untuk mencari X-nya, X yang pertama berarti min 2-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan ya. Jadi hasilnya 2. Iya, kemudian X yang kedua berarti 3-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Hasilnya menjadi 3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3. Sampai sini paham? Paham. Baik, kalau sudah paham, berarti kita lanjut menggunakan rumus ABC. Oke, Ibu buka tirainya. Nah, di sini bisa kalian lihat rumus ABC untuk nomor 1. Seperti biasa, kita identifikasi dulu A, B, dan C-nya. Setelah diidentifikasi A, B, dan C, kita masukkan ke dalam rumus ABC-nya, di mana rumus ABC X1, 2, maksudnya adalah nanti kita pisahkan X1 dan X2. Min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kita substitusikan nilai-nilai A, B, C-nya. B-nya kan min 5, berarti kita substitusikan di sini min 5. Ini juga min 5. A-nya 1, C-nya 6. Kemudian A-nya 1. Sehingga didapat min dikali min 5, min 5 kuadrat, dikuadratkan jadi 25, 4 dikali 1 dikali 6, 24 per 2. Nah, kemudian di sini setelah bentuk seperti ini, setelah didapat, kita pisahkan. Jadi tanda plus minus di sini untuk memisahkan tanda X1 dan X2. Ya, jadi plus minus yang di sini nih, nggak usah bingung Bu ini untuk apa. Kalian tetap tulis plus minus dulu. Itu nanti untuk memisahkan antara X1 dan X2. Seperti ini. Jadi X1-nya menggunakan plus, X2-nya menggunakan tanda minus. Ya, jadi X1 sama dengan 5 plus 1 per 2, kan? Per 2 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Kemudian X2-nya 5 min 1 per 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 per 2. Sama ya? Dengan cara pemfaktoran dan dengan cara rumus ABC itu pasti akan menghasilkan nilai yang sama. Tidak akan berbeda. Oke, sampai sini. Untuk rumus ABC, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, berarti paham ya? Paham? Ya Bu, paham Bu. Oke. Kalau sudah paham, berarti kita lanjut ke pertidaksamaan kuadrat. Oke. Di sini bisa kalian lihat pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan berderajat 2 dalam X yang dinyatakan dengan AX kuadrat plus BX plus C lebih dari 0. Untuk pengertian koefisien A, B, konstanta C itu sama dengan persamaan. Yang membedakan dengan persamaan hanya di sini. Tanda hubung. Ini. Tanda hubung untuk pertidaksamaan itu kan seperti persamaan linear ya kemarin ya. Yang membedakannya hanya tanda lebih, kurang, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari, sama dengan.
Kemudian di sini ada catatan untuk tanda kurang dari dan kurang dari sama dengan, nanti untuk jawaban kita ambil area negatif. Untuk lebih dan lebih dari sama dengan kita ambil area positif. Bu, maksudnya apa? Oke, biar lebih paham, saya akan menjelaskan contoh soal kembali. Di sini bisa kalian lihat. Nah, untuk contoh soal yang pertama, saya tutup dulu yang rumus ABC biar fokus ke ini ya. Biar fokus ke pemfaktoran. Baik. X kuadrat plus 2X min 15 lebih dari 0. Berarti tadi seperti sebelumnya kita identifikasi dulu ya. A-nya itu 1, B-nya itu 2, dan C-nya adalah min 15. Jangan lupa tanda plus minus itu dibawa. Jangan sampai tidak, karena akan menentukan hasilnya nanti. Nah, kemudian untuk mencari akar X, seperti biasa, kita harus cari P dan Q. Nah, rumusnya sama tetap. P dikali Q harus sama dengan C, P ditambah Q harus sama dengan B. Nah, nilai C di sini adalah min 15, ya. Nilai B-nya adalah 2. Sehingga kita harus mencari faktor. Nah, faktor dari 15 itu berapa saja? Yang menghasilkan perkalian 15 berapa saja berarti? Ada yang bisa? 35. Oke. Menghasilkan min 15 ya. Jadi tanda plus Ya, min minusnya. 3, min 5. Oke, min 3 dikali Plus 5. plus Plus 5. Ada lagi? Berapa lagi faktornya? 3 kali min 5. 3 dikali min 5. Kemudian? Berapa lagi? 1 dikali min 15. Ya kan? Faktornya. Kemudian min 1 dikali 15. Nah, ini kan faktor-faktor dari min 15 ya. Perkalian-perkalian yang bisa kita gunakan. Nah, tapi di sini ada syaratnya lagi. Ternyata kalau dijumlahkan itu harus plus 5. Plus 5. Maaf, plus 2 ya? Plus Oh iya, 2. maaf. Oke. Oke, plus 2. Berarti berapa saja tuh yang kita ambil? Min 3 sama 5 kah? Min 3. 3 sama min 5 kah? 1 sama min 15 atau min 1 sama 15? Min 3. Min 3 kali 5. Min 3 dikali 5 ya yang kita ambil ya. Oke, berarti yang ini. Sehingga ketika min 3 dikali 5 hasilnya adalah min 15. Dan ketika dijumlahkan hasilnya adalah 2 ya. Oke. Nah, setelah didapat, berarti di sini P-nya sama dengan min 3. Ya. Dan Q sama dengan 5. Setelah didapat, baru kita bisa mencari akar-akarnya setelah didapat P dan Q. Nah, di sini bisa kita lihat X kuadrat plus 2X min 15. Oke, ini sepertinya saya salah menulis tanda ya. Harusnya ini adalah tanda lebih dari ya. Ini lebih dari, ini lebih dari. Oke. Sehingga X kuadrat plus 2X min 15 lebih dari 0. Nah, kita tulis X plus P, P-nya adalah 5, ya. Atau boleh dibalik, X-nya adalah, maaf, P-nya adalah min 3, tidak jadi masalah, karena nanti hasilnya akan tetap sama. Kemudian, X plus min 3 lebih dari 0. Kemudian, ini kan ada 2 kurung, jadi bisa kita pisahkan sama dengannya. Nah, di sini kenapa kita tulis sama dengan dulu nih? Agar tidak mengecohkan jawaban kita.
Karena ini bukan jawaban akhir kalau di pertidaksamaan. Gitu ya. Jadi bisa kalian tulis dulu. X plus 5 sama dengan 0. X sama dengan plus 5-nya pindah ruas ke ruas kanan. Jadi min 5. Kemudian yang kedua, X min 3 sama dengan 0. Di mana X sama dengan 3. Ya, karena min 3-nya pindah ruas ke kanan jadi plus. Langkah selanjutnya, kalau di pertidaksamaan, sama seperti di pertidaksamaan linier satu variabel. Kita harus membuat garis bilangan. Ya, nih garis bilangannya. Di mana tandanya dibatasi oleh bilangan min 5 dan 3. Jadi awalnya kita bikin seperti ini dulu. Nah, seperti ini. Oh, nggak bisa ternyata. Oke, awalnya seperti ini dulu. Sip. Nah, di sini kalian tulis min 5. Kemudian batasnya lagi adalah 3. Kemudian, kok Bu ini ada tanda plus, ini ada tanda minus, ini ada tanda plus. Nah, seperti yang tadi di materinya tertulis. Plus minus itu untuk menentukan kita mengambil area positif atau negatif. Nah, Bu, buat menentukan kita mengambil area positif atau negatif itu dari mana? Dari tanda di dalam soal. Ini di dalam garis bilangan selalu dimulai dengan plus. Ingat ya, selalu dimulai di sini ditulis dengan plus. Kemudian tengahnya minus. Kemudian lagi plus lagi. Nah, kalau misalkan masih ada angkanya lagi, batas-batasnya, ya berarti terus plus, minus gitu ya, dengan batas-batas yang ada. Tapi dimulainya dari plus. Nah, kemudian kita lihat di soal. Tanda di soal nomor 1, tanda apa? Apa, Gilang? Di unmute? Apa? Nggak kedengeran suaranya, Gilang. Tanda apa? Lebih dari ya. Nggak kedengeran, Gilang. Suaranya jadi ke-mute-mute terus tuh. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini kan di soal tanda lebih dari ya. Kalau lebih dari ternyata yang harus diambil itu adalah area yang positif. Nah, sehingga ketika yang harus diambil adalah area yang positif, di sini kita ambil garis yang positifnya. Maka garis bilangannya bentuknya seperti ini. Paham tidak? Kenapa garis bilangannya ke arah yang positif? Dilihat dari tanda yang ada di soal. Ya. Sehingga kalau sudah diketahui garis bilangannya, kita tulis notasinya seperti biasa. X di mana X kurang dari min 5, ya, atau X lebih dari 3, di mana X adalah elemen bilangan real. Dan himpunan penyelesaiannya seperti ini. Nah, kenapa di sini ada minus tak hingga? Kurang dari min 5 berapa saja? Ada yang bisa menyebutkan bilangan kurang dari min 5? Coba, Fadli. Sebutkan angka yang kurang dari min 5. Ayo, Fadli Azmi. Suaranya. Nah, berapa aja angka min yang 4, kurang? min 3, min 2, min 1. Nah, pemahamannya nih, salah nih. Yang kurang dari min 5, Fad. Kalau min 4, min 3, min 2, min 1 kan berarti makin besar dong. Oh iya. 1, 2, Min 3 ya. min 6, min 7 berarti ke bawah terus ya. Iya, betul. Jadi kalau minus itu semakin besar angka, semakin kecil nilai ya. Iya. Oke, terima kasih Fadli. Kalau makanya nih di sini tandanya minus tak hingga karena kan yang lebih kecil dari min 5 itu min 6, min 7, min 8 dan seterusnya. Nah, atau 3, sampai positif tak hingga. Nah, di sini kan X lebih dari 3. X lebih dari 3 berapa aja?
Rulis. X lebih dari 3, Hmm. 4, 5, Hmm. 6, 8, 9, 10, Iya. sampai Sehingga, oke. Ya. Sehingga jawabannya seperti ini ya untuk himpunan penyelesaiannya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk pemfaktoran di dalam pertidaksamaan? Karena pada intinya sama penyelesaiannya seperti di pertidaksamaan linier satu variabel ya di pertemuan yang kemarin. Gitu. Di sini yang membedakan hanya bentuk mencari nilai X-nya aja ya. Kalau di di pertidaksamaan satu linier kan kita mencari nilai X-nya tidak perlu mencari akar. Tapi kalau di dalam pertidaksamaan kita harus mencari akar-akarnya dulu, X1 berapa, X2 berapa. Tapi untuk cara mencari garis bilangan, notasi, himpunan penyelesaiannya itu sama. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke rumus ABC. Baik, sama seperti soalnya. Yang pertama kita identifikasi dulu. Kenapa harus selalu diidentifikasi? Agar kita tidak salah memasukkan nilai. Ya. Jadi kalian tulis A-nya 1, B-nya +2, C-nya -15. Ini rumusnya. Kemudian kalian substitusi, hati-hati harus teliti. B-nya berapa, A-nya berapa, C-nya berapa yang kalian substitusikan. Kemudian kita operasikan sehingga didapat akar. Nah, setelah didapat akar, baru kita pisahkan X1 dan X2. Di mana X1 itu tandanya di sini -2 + 8 per 2, hasilnya 3. Nah, untuk X2-nya di sini -2 -8 per 2, hasilnya -5. Nah, lalu buat garis bilangan. Di sini kan selalu plus ya. Di sini minus, di sini plus. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di pemfaktoran. Ya, karena ini kan soalnya sama, kita cari nilai yang lebih dari 5, maaf yang lebih dari 0 ya di sini nih. Sehingga di sini diambil tanda yang positif. Sehingga notasinya dan ini himpunan penyelesaiannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti paham nih. Paham, Bu. Oke. Kalau paham, Bu, itu satu soal 2 rumus ya, Bu? ya, jadi satu soal itu boleh menggunakan cara pemfaktoran, boleh rumus ABC. Jadi boleh pilih salah satu, enggak dua-duanya. Ya, Baik, Bu. sama-sama. Nah, sekarang biar lebih paham lagi, silakan kerjakan. Nah, nomor 1 berarti bentuk apa nih? Suaranya Ruli ya? Persamaan. Oke, Persamaan, Bu. persamaan kuadrat ya. Yang bentuk 2 berarti? Pertidaksamaan. Iya. Oke, silakan kerjakan. Yang nomor 1 siapa? Yang Ya, Bu. mau? Oke, rilis. Yang nomor 2? Yang nomor 2 siapa yang mau mengerjakan? Saya, Bu. Oke, silakan kalian kerjakan seperti biasa di catatan kalian. Kemudian kalau sudah selesai dikirimkan via WhatsApp group. Nanti akan saya share screen jawabannya. Oke, silakan dikerjakan ya. Untuk teman-teman yang lain juga silakan mengerjakan meskipun tidak akan ditampilkan hasilnya.
Baik, ada yang sudah? Kalau sudah silakan dikirim. Oke, tulis sudah ya. Berarti saya stop share dulu materi. Kita akan tampilkan jawaban dari tulis. Wah, Fadli sambil kerja, Fad. Hati-hati di jalan, Fadli. Sambil bawa motor tuh dia. Untuk yang lagi kerja, hati-hati di jalan ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk tetap melaksanakan Zoom Meet bersama Ibu ya. Di sini sudah bisa terlihat jawaban yang sudah di-share oleh teman kalian tulis. Sudah? Oke. Di sini yang nomor 1 tadi adalah bentuk persamaan kuadrat. X kuadrat min 13X plus 22 sama dengan 0. Oke, A-nya berarti 1. Kita identifikasi dulu ya. Kemudian B-nya min 13, C-nya 22. Betul? Berarti untuk mencari akarnya, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, P dikali Q sama dengan C, P ditambah Q sama dengan B. C-nya 22, B-nya min 13. Oke, min 11 dikali min 2, hasilnya plus 22. Min 11 ditambah min 2, hasilnya min 13. Ya. Nah, jadi di sini bisa kita cari ya. X-nya adalah 11, dan X2-nya adalah 2. Jadi himpunan penyelesaiannya 11,2. Oke, jadi memang seperti ini ya. Kalau dalam penyelesaian matematika, kita harus menyelesaikan secara sistematis. Terkadang kan ada dari kalian kalau menjawab matematika itu tidak ada caranya, prosesnya langsung misalkan diketahui aja di sini. Tanpa ada proses mencari nilai P dan Q. Terkadang itu bukan disalahkan sih, tetapi sistematika penyelesaian jawabannya itu tidak ada gitu. Ya, jadi kalian untuk mengerjakan soal memang harus sistematika berutut seperti ini. Oke, terima kasih untuk jawabannya ya Rulis ya. Yang lain semoga paham ya. Oke. Ya, Bu. Kalau sudah, kita lanjut lihat di grup. Oh, Adit belum mengirimkan ya? Saya tunggu. Belum, Bu. Oke, ditunggu. Bu, positif kali negatif, hasilnya positif apa negatif, Bu? Lupa. Negatif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif.
Ada kendala, Dit? Enggak, Bu. Cuman ngitungnya susah. Saya nggak ada meja. Iya, iya. Oke, Dit. Udah siap diupload, Dit? Saya ragu, Bu. Nah, nggak apa-apa. Kan kita bahas sama-sama. Sebentar. Satu. Bu, Hmm? ini kan saya nemunya akar 13 ya. 13 kan nggak bisa dibagi 2. 13 kan bisanya kalau dikaliin 1 doang. Mm-mm. Berarti tulis aja 13 gitu, Bu. Mm-mm. Iya. Saya Coba. bingung di situ. Nah, biar ketahuan bingungnya di mana, difotokan saja, di-upload di WhatsApp grup, nanti kita bahas bareng, Dit. Biar ketahuan bingungnya di mana nih. Oke. Nah, sip. Oke, saya share screen ya. Jawaban yang dari Adit. Jadi kita bisa tahu kurangnya dari mana. Oke, X kuadrat min 3X min 1. Adit salah soal. Nah, pantesan kamu, oh iya, ternyata saya yang salah nulis ya. Oke. Ternyata di soal yang saya kasih itu salah. Oke, nggak apa-apa. Ya, kalau untuk jawaban seperti ini, X kuadrat min 3X min 1 kurang dari 0. Kita identifikasi, betul. Kita substitusi, oke. Betul, min 3, betul. Oke. Ya, nah sampai sini betul, Dit. Jadi, kamu tinggal seperti ini aja. X1, maaf, per 2, kan ya. Kemudian X2-nya berarti 3 min akar dari 13.
per 2 ya. Di sini selesai. Oke, di sini per 2. Maaf, coba saya stop dulu. Saya share screen lagi. Oke. Berarti di sini tadi 3 plus akar 13 per 2, ya kan? Kemudian X2-nya 3 min akar 13 per 2. Di sini biar kita tahu X1 itu nilai desimalnya berapa, jadi akar 13 itu bisa kita hitung. Bisa kita akarkan dengan bentuk desimal. Nah, akar 13 berapa? Ada yang bisa hitung? Jadi 3 plus akar 13 dibagi 2, hasilnya berapa? Ada yang bisa jawab? 2, Bu. Benar nggak? Nah, akar 13. 3, Bu. 3 koma berapa? Pakai koma kan? Karena dia kan nggak bilangan bulat. Akar dari 13. Berapa? 3,6, Bu. Iya, 3,6. Berarti 3 ditambah 3,6, 6,6 per 2 ya. Nah, kemudian di sini berarti min 0,6 per 2. Nah, ini untuk membuat grafik garis maksud saya. Nah, berarti ini untuk yang minus, ini untuk yang plus 6,6 per 2-nya, ya kan? Ini untuk 6 per 2, ini untuk yang 0,6 per 2. Ini plus, ini minus, ini plus. Oke, kita lihat di soal. Yang diinginkan tanda kurang atau tanda lebih? Kurang. Kurang. Kalau kurang berarti kita ambil nilai yang minus. Jadi ini yang diarsir. Sehingga di sini jawabannya bentuk notasinya adalah X di mana min 0,6 per 2 kurang dari X. Oh, maaf. Min 0,626 per 2 kurang dari X kurang dari 6,6 per 2. Di mana X adalah elemen bilangan real. Nah, kemudian untuk HP-nya, berarti penulisan HP-nya gimana? Seperti ini. HP adalah min 0,6 per 2, 6 per 2. Oke. Seperti ini. Yap. Sampai sini. Paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Jadi silakan kalian catat ya jawaban soal dari teman-temannya yang sudah mengerjakan. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada tugas individu. Nah, di sini karena kemarin pertemuan pertama saya sudah memberikan soal pretest ya. Kemudian sekarang tugas individu yaitu tugas kedua. Ini. Jadi nanti silakan kalian gunakan mau menggunakan pemfaktoran atau menggunakan ABC. Jadi penilaian tugasnya itu sistematika menjawab soal, ketepatan waktu mengumpulkan tugas, dan dikirim ke link Google Drive yang sudah saya upload di LMS.
Kemudian, pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang penyelesaian masalah limit fungsi aljabar dengan berbagai metode penyelesaiannya. Untuk materinya, seperti biasa, sudah saya simpan di LMS, jadi bisa kalian download dan bisa kalian pelajari terlebih dahulu. Jadi kemudian juga kalian bisa mencari dari buku referensi yang telah diberikan. Kemudian untuk presensinya, silakan nanti mengisi di Google Form yang sudah ada di LMS. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup ya sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Kemudian jangan lupa dengan cara menulis itu adalah cara yang paling tepat kita mengikat ilmu. Jadi jangan lupa materi yang saya sampaikan kalian catat. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.